Musim lalu menjadi musim yang tidak ingin dikenang oleh siapapun yang berada di lingkaran Manchester United. Musim yang berjalan seperti mimpi buruk panjang, seolah klub kehilangan arah, kendali, bahkan semangatnya. Bukan hanya soal kekalahan demi kekalahan yang datang silih berganti. Bukan hanya tentang terpentalnya mereka dari kompetisi demi kompetisi, tetapi tentang hilangnya identitas sebuah klub yang selama ini dikenal sebagai simbol kemenangan, keberanian, dan kebangkitan. Finish di posisi ke-15 klasemen akhir Liga Inggris adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Sejak terdegradasi pada tahun 1974, United belum pernah mengalami kemunduran sebesar ini. Kekalahan menyakitkan dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa yang digelar di Bilbao seolah menjadi paku terakhir di peti mati musim mereka. Kekecewaan, frustrasi, dan keraguan menyerbu seluruh lapisan tim dari pemain, staf, pelatih, hingga para pendukung setia di tribun dan layar kaca. Dan di tengah badai itu, ada satu nama yang datang dengan ekspektasi besar, namun harus menerima kenyataan pahit. Mason Mount direkrut dari Chelsea dengan nilai transfer mencapai 60 juta pounds. Mount datang sebagai bagian dari proyek besar kebangkitan United. Namun yang ia temui justru kenyataan getir cedera panjang, inkonsistensi tim, dan tekanan luar biasa dari media serta publik. Sebelum mengenakan jersey merah Manchester United, Mason Mount lebih dahulu dikenal sebagai anak emas Akademi Chelsea. Lahir pada tahun 1999 di Portsmouth, Mount tumbuh sebagai gelandang, serba bisa, dengan kemampuan membaca permainan dan distribusi bola yang cemerlang. Ia sempat dipinjamkan ke Vitesse Arnhem dan Derby County sebelum benar-benar menjadi bagian penting dari skuad Chelsea di bawah asuhan Frank Lampard. Di Chelsea, Mount menunjukkan kedewasaan dalam permainan. Ia berperan besar dalam keberhasilan klub meraih gelar Liga Champions pada tahun 2021. Namun, setelah kepergian Lampard dan sejumlah perubahan manajerial, peran Mount mulai tergeser. Situasi kontrak yang tidak menemui titik temu akhirnya membuka jalan baginya untuk hengkang dari Stamford Bridge. Pilihan yang mengejutkan banyak pihak, ia memilih Manchester United. Keputusan itu tentu tidak mudah. Datang ke klub sebesar United, apalagi dengan bandrol 60 juta pounds, berarti membawa ekspektasi besar di pundaknya. Namun Mount bukan pemain yang gentar menghadapi tekanan. Ia ingin menjadi bagian dari perubahan. Meski awalnya tidak berjalan mulus, tekadnya tetap tidak berubah. Ruben Amorim datang ke Old Trafford bukan dengan status pelatih bintang, tetapi dengan reputasi sebagai perancang masa depan. Namanya melambung bersama Sporting Lisbon, di mana ia mengubah klub itu menjadi pesaing serius dalam waktu singkat. Di Portugal, ia dikenal dengan pendekatan taktik modern, kombinasi dari penguasaan bola, pressing tinggi, dan struktur pertahanan yang solid. Amorim biasanya mengandalkan formasi dasar 3-back-3-4-3 atau 3-4-2-1 yang fleksibel dalam transisi. Filosofinya menekankan keseimbangan antara kreativitas dan kedisiplinan posisi. Pemain-pemainnya dituntut untuk cerdas membaca ruang dan cepat dalam mengambil keputusan. Sistem seperti ini sangat mengandalkan gelandang-gelandang yang mampu mengatur tempo dan distribusi bola peran yang sangat cocok untuk Mount kedatangan. Amorim memberi angin segar bagi skuad United yang sempat kehilangan arah. Ia bukan hanya membawa taktik baru, tapi juga pendekatan manusiawi dalam membangun tim. Ia memperhatikan psikologis pemain, membangun kepercayaan, dan menanamkan kembali semangat kolektif yang selama ini hilang dari ruang ganti. Mount, sebagai salah satu pemain yang pernah bekerja di bawah beberapa manajer dengan gaya berbeda, menyambut baik kehadiran Amorim. Ia menyebut pelatih asal Portugal itu sebagai sosok yang punya visi dan komunikasi jelas. Bagi Mount, kejelasan peran dan filosofi adalah kunci untuk tampil maksimal. Masa sulit sang gelandang Mason Mount memulai musim lalu dengan harapan besar. Namun harapan itu segera berubah menjadi mimpi buruk. Cedera otot yang menimpanya di awal musim membuatnya absen selama lebih dari 4 bulan. Sebagai pemain baru, kehilangan waktu adaptasi di momen-momen krusial adalah kemunduran besar. Mount tidak hanya kehilangan menit bermain, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menyatu secara emosional dan taktikal dengan rekan-rekan setimnya. Mount menyadari betapa beratnya ekspektasi yang dipikulnya. Ia adalah pemain asal Akademi Chelsea yang menyeberang ke klub rival besar. Ia datang sebagai simbol perubahan, namun justru harus bergulat dengan rasa kecewa pribadi. Sepanjang musim terasa menyakitkan, ungkapnya dalam wawancara terbaru. Namun, ini lembaran baru. Kami tahu musim lalu tidak cukup baik. Dan sekarang,
waktunya bangkit. Kebangkitannya dimulai menjelang akhir musim lalu. Setelah menjalani masa pemulihan yang panjang, Mount kembali ke skuad utama dan langsung menunjukkan peran penting sebagai pengatur tempo di lini tengah. Meski United kemudian mengeluarkan dana sebesar 133,5 juta pounds untuk merekrut Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, Mount sama sekali tidak merasa tersingkir. Sebaliknya, ia memandang kehadiran mereka sebagai suntikan tenaga baru yang sangat dibutuhkan. Di klub sebesar Manchester United, persaingan itu wajib. Kami di sini untuk menang sebagai tim, ucapnya penuh semangat. Mount juga memuji kualitas dua pemain anyar tersebut yang dinilainya sudah terbiasa dengan intensitas Premier League. Pengalaman Cunha dan Mbeumo bersama Wolverhampton dan Brentford membuat adaptasi mereka di Old Trafford berjalan cepat dan efektif. Gol dan assist yang mereka catatkan selama masa uji coba pramusim menjadi bukti bahwa mereka bisa diandalkan. Bagi Mount, kerjasama dengan pemain-pemain seperti itu adalah kunci untuk memperbaiki pencapaian. Masa pramusim penuh di tangannya, yang jauh dari memuaskan. Mulai membentuk ulang filosofi bermain tim. Mount melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk membangun kembali fondasi permainan yang solid. Pramusim ini sangat penting bagi kami. Inilah momen untuk membenahi banyak hal yang belum sempat kami lakukan musim lalu. Tegasnya, kekalahan 1 gol tanpa balas dari Tottenham di final Liga Eropa menjadi luka yang paling dalam. Bagi Mount, yang sudah beberapa kali merasakan kegagalan di laga final, rasa sakit itu bukan hal baru. Tapi yang membuatnya berbeda adalah konteksnya. Musim lalu sudah cukup kacau, dan final itu adalah satu-satunya kesempatan untuk menebusnya. Ketika peluang itu sirna, rasanya seperti mengulang kembali semua penderitaan dari awal. Butuh waktu lama untuk move on. Aku Mount. Tapi ia memilih menggunakan luka itu sebagai energi untuk memperbaiki diri dan membantu tim tumbuh. Amorim memberinya peran penting di lini tengah, bukan hanya sebagai penyeimbang, tapi juga sebagai kreator dan pemimpin transisi. Dan kini, tim terlihat lebih segar. Para pemain muda mulai mendapat kepercayaan. Strategi baru dijalankan lebih efektif. Intensitas latihan meningkat, disiplin ditingkatkan. Semua tanda-tanda kebangkitan mulai tampak. Meski perjalanan panjang masih di depan mata, Mason Mount tidak pernah ingin dikenal sebagai pemain mahal yang gagal bersinar. Ia tahu ekspektasi publik terhadapnya tinggi, tetapi ia juga tahu bahwa kebangkitan sejati tidak terjadi dalam semalam. Ia sedang menjalani proses, menyembuhkan luka, dan membentuk dirinya kembali. Di bawah bimbingan Ruben Amorim, ia kini menemukan ruang untuk berkembang tanpa kehilangan jati diri. Manchester United pun sedang menapaki jalan sunyi menuju pemulihan. Musim lalu bukan hanya tentang kekalahan, tapi tentang pelajaran, tentang pentingnya struktur, kedalaman skuad, dan mentalitas juara yang harus dibangun ulang dari nol. Musim ini, Mount dan Manchester United memulai dari lembaran baru. Sebuah babak yang belum tentu mudah, tapi penuh harapan. Sebuah langkah kecil yang jika dijalani bersama dengan semangat dan tekad yang sama bisa membawa mereka kembali ke tempat yang seharusnya, papan atas sepak bola Inggris dan Eropa. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, luka tidak hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dijadikan bahan bakar kebangkitan.